Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning for me, good morning for you. Good morning everybody, how are you? Oke, alhamdulillah. Sehat semua hari ini ya? Semangat. Oke, tepuk selamat pagi dulu ya. Mau? 1, 2, 3. Tepuk selamat pagi. Oke, bagus sekali. Oke, ada yang tidak masuk ke hari ini? Semua. Oke, Ibu absen dulu ya. Nanti kalau Ibu panggil namanya, kalian angkat tangannya dan bilang hadir, Bu. Gitu ya? Oke. Amelia Saputri, Alika Humaira, Anissa Ifizaratul Zana, Arsha Virendra, Deanda Klazia, Devano Revan Setiawan, Irgian Syah, Jidan Mirza Mutafin, Muhammad Abid Al-Fatih, Meta Meriska, Muhammad Mirza Afandi, Prayuda Paditya, Sabila Najwa Okira, Safaatul Uzma, Tiara Ulya Hana Salsabila, Rika Wulandari. Oke, berarti hadir semua ya? Sehat semua ya? Oke, baik, lanjut. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran, mari kita rapikan tempat duduknya dulu. Disiapkan bukunya di meja. Sudah? Lihat nak, kanan kirinya ada sampah atau tidak? Oke. Rapi bajunya? Rapi atau belum? Dilihat coba. Sudah rapi? Oke. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Oke. Yuk, tangannya ke atas semuanya. Tangan ke atas, mengabaikan. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ulang berikan di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari
berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, tujuannya untuk apa? Agar pelajaran hari ini bermanfaat. Kemudian kesepakatan yang ketiga yaitu mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ibu menjelaskan di depan, kalian harus memperhatikan, mendengarkan, kemudian mengingat apa yang ibu sampaikan ya. Oke, paham? Oke, kesepakatan yang keempat yaitu mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Nah, jadi kalian nanti kalau ada pelajaran yang tidak paham, kalian boleh bertanya dan mengangkat tangan. Oke, kesepakatan yang kelima yaitu tidak mengganggu teman saat belajar. Nah, apa itu? Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Karena apa? Nanti kalau kalian mengganggu temannya saat belajar, temannya jadi tidak konsentrasi. Berujung-ujung apa? Itu tidak baik ya. Oke, lanjut lagi. Kesepakatan yang keenam yaitu berkata sopan dan saling menghargai. Apa itu? Berarti kalian harus berkata-kata yang baik, yang sopan. Agar apa? Agar apa, Nak? Dicatat amal baik. Kemudian yang ketujuh yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau kelasnya bersih, nyamuk tidak datang, ya. Nah, kalau kelasnya kotor, nyamuk banyak, nanti gigit kalian jadinya demam, terus sakit, gitu ya. Ya, paham? Terus ada lagi Nak, kesepakatan yang kedelapan yaitu rajin dan semangat mengikuti pelajaran. Nah, apa itu? Berarti kalian rajin ke sekolah, semangat, tidak boleh lemes, tidak boleh mengantuk, ya. Biar materinya bisa terserap. Oke, yang kesembilan yaitu jika kalian ingin keluar, misalnya kalian mau buang air kecil, terus lagi buang air besar, kalian harus izin terlebih dahulu dengan Nah, jadi kalian tidak boleh langsung keluar, Nak ya. Misalnya kalau kalian mau izin buang air kecil, Ibu permisi, saya mau buang air kecil. Oke, paham? Oke, nah kalau kesepakatan kita dipatuhi, maka kelas menjadi nyaman, tertib dan menyenangkan. Setuju? Kurang semangat, setuju tidak? Oke, pintar sekali. Nah, anak-anak biar tambah fokus, ayo kita tepuk fokus dulu. Mau? Mau. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bagus. Nah, sebelum belajar, Ibu mau bertanya dulu ya. Kalau misalnya kalian berbuat baik, terus membantu orang tua, terus merapikan mainan yang berantakan, terus berbagi dengan teman, itu perbuatan baik atau buruk? Perbuatan baik atau buruk? Kurang semangat, baik atau buruk? Berarti itu perbuatan baik. Nah, kalau
oleh malaikat. Nah, jadi setiap apa yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat Allah. Maka dari itu, hari ini kita belajar tentang malaikat Allah. Oke, ada yang tahu tidak apa itu malaikat? Apa Anissa, malaikat? Ayo, apa Arsya? Ada yang tahu tidak? Yang di belakang apa itu malaikat? Oke, ada yang lain yang sebelah sini? Apa itu malaikat? Oke, jelaskan ya. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Pintar, dari cahaya. Arsya pintar sekali. Nanti Ibu kasih bonusnya. Oke, berarti malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Oke, Ibu mau bertanya, kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, terus manusia diciptakan dari tanah. Nah, jadi malaikat dengan manusia itu berbeda. Malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ada yang tahu nggak sifat-sifat malaikat itu apa? Apa lagi? Apa lagi? Sama, iya, apa lagi? Sopan. Oke. Apa lagi? Apa nak? Oke, baik. Jadi sifat-sifat malaikat itu yaitu selalu taat kepada Allah. Nah, dia tidak pernah membangkang. Berarti dia selalu taat kepada Allah. Apapun yang Allah suruhkan dia selalu menuruti. Kemudian sifat-sifatnya yang kedua yaitu bersifat gaib. Nah, gaib itu apa? Pintar, tidak terlihat. Apa nak yang di belakang gaib itu? Tidak terlihat. Walaupun tidak terlihat, tapi malaikat itu ada di sekitar kita ya. Oke. Kemudian sifatnya yang ketiga yaitu tidak makan dan minum. Nah, itulah perbedaannya dengan manusia. Oke. Kemudian bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ya, itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Oke. Yang selanjutnya yaitu diciptakan dari cahaya. Oke, nah berarti malaikat itu apa tadi nak? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah membantah. Jadi dia selalu mentaati perintah Allah. Oke, baik. Kalau misalnya kalian berbuat baik, nah itu contohnya ya, kalau dalam sehari-hari kalian menolong ibu, terus berbagi dengan teman ya, terus tidak pernah membantah Allah. Nah, itu ciri-ciri apa? Baik. Oke, pinter. Lagi ya. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ibu yang mau bertanya. Ya? Oke. Coba Arsya, malaikat itu apa tadi? Iya, malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari. Oke. Masih ingat gak ya yang ibu sampaikan tadi? Sifat-sifat
berbuat malaikat itu? Baik, sopan, ramah, jujur. Ya, terus selalu taat. Selalu taat. Berarti kalian dalam kehidupan sehari-hari harus taat kepada Allah. Contohnya kalian sholat, terus berbuat baik, terus mengaji, ya. Ngaji tidak kalian? Bagus, ibu kasih 2 jempol yang sudah ngaji ya. Oke. Lagi? Ada yang enggak yang mau ditanyakan lagi? Bersekitar malaikat? Sudah paham? Sudah paham apa belum? Ayo, kok kurang semangat ya? Sudah paham apa belum yang sebelah sini? Semuanya sudah paham belum sampai di sini? Yang selanjutnya yaitu tentang beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Masih ingat tidak ya? Kalian rukun iman itu ada berapa? Ada berapa nak? 6. Berarti ada 6 nak, bukan 10 ya. Ada masih ingat nggak apa aja itu? Yang pertama, iman kepada kurang semangat. Iman kepada yang kedua, iman kepada apa? Malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat apa? Iman kepada Rasul. Terus yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kemudian yang keenam apa? Rukun iman kepada kurang semangat nah apa? Pinter. Yang pertama tadi apa? Iman kepada Allah. Jadi kalian harus taat kepada Allah, menjauhi larangannya, ya. Apa menjauhi larangannya? Tidak boleh nakal, harus sholat, harus berbuat baik, gitu ya. Dan terus yang kedua tadi apa? Iman kepada. Nah, berarti pembelajaran kita hari ini termasuk rukun iman yang keberapa? Kurang semangat. Ibu mau bertanya, apa sih iman itu? Ayo, ada yang tahu tidak? Yang sebelah sini apa? Iman itu apa? Oke, yang di sebelah situ. Oke, pinter. Ada lagi? Mirza? Abi? Ayo yang sebelah sini. Apa itu iman? Oke, Ibu jelaskan ya. Iman itu adalah percaya dengan sepenuh hati. Nah, artinya beriman kepada malaikat yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar. Jangan mentang-mentang kalau nggak kelihatan jadi kalian tidak takut berbuat dosa ya. Jadi harus takut. Semua perbuatan kalian selalu diawasi oleh malaikat. Nah, oleh malaikat. Takut tidak sih dengan malaikat? Takut tidak? Maka dari itu apa tadi? Harus berbuat apa? Harus berbuat baik. Oke, ada lagi nak? Beriman kepada malaikat yaitu percaya
yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Terus apa tadi keberadaannya, yaitu tidak bisa dilihat oleh mata, akan tetapi keberadaan malaikat dapat diketahui dan dipahami. Misalnya ada wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Nah, kemudian para nabi dan rasul itu menerima wahyu melalui perantara coba anak soleh, anak pinter, anak baik, anak bodoh. Oke, lanjut ya. Paham tidak sampai di sini? Kalau sudah paham, ibu mau bertanya. Coba yang di belakang. Yang di belakang ya. Apa iman tadi? Masuk surga. Yang sebelah sini, Meta, apa itu iman? Ayo yang sebelah sini bersuara. Sahabat. Apa itu iman? Apa? Ya, apa lagi? Yang di sebelah sini, apa itu iman? Beriman kepada Oke, jadi iman tadi apa? Percaya dengan sepenuh hati. Jadi kalau beriman kepada malaikat, apa itu? Percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, ya. Dia selalu mengawasi perbuatan kita. Kalau misalnya kalian berbuat buruk, dicatat sama malaikat ya. Terus kalau kalian berbuat baik, dicatat juga ya. Ya? Sudah paham? Kalau kalian berbuat salah, berbuat membantah, itu apa? Termasuk beriman tidak? Kalau kalian tidak sholat, beriman tidak? Ayo jawab semuanya, beriman tidak? Tidak beriman. Nah, kalau selalu membantah ya, tidak pernah sholat, terus apa? Membantah apa kata guru, tidak nurut guru, saat belajar ngobrol, ya, itu tidak beriman. Gitu kan? Jadi kalau guru menjelaskan, didengarkan, tidak boleh mengobrol, gitu ya. Itu namanya beriman. Oke, sudah paham? Sudah paham belum? Oke, lanjut. Kita sekarang ke nama-nama malaikat. Nama ya. Nah, ibu nanya, malaikat itu ada berapa sih? Ada berapa? Yang sebelah sini ngantuk. Nah, malaikat itu ada banyak ya. Cuma yang harus kita ketahui itu ada 10. Yuk kita nyanyi malaikat dulu. Mau? 1, 2, 3.
ya. Memberikan rezeki. Oke, malaikat yang keempat apa? Malaikat apa? Israfil. Apa? Meniup sangkakala. Jadi ya, pada hari kiamat nanti malaikat Israfil baru ditugaskan untuk meniup sangka. Jadi nanti kalau kita sudah meninggal semua, bumi hancur, nanti barulah malaikat Israfil ditugaskan meniup sangka. Takut tidak kalian? Takut. Lagi, malaikat yang keempat apa? Malaikat Israfil. Apa malaikat Israfil tugasnya? Pencabut nyawa. Iya, pencabut nyawa. Takut gak kalian? Takut gak kalian nyawanya dicabut? Malaikat Israfil ada di sekitar kita, nak ya. Jadi harus berbuat baik, nak. Biar tidak apa? Biar tidak dicabut nyawanya. Takut kan? Ya. Terus lanjut ya. Malaikat yang kelima. Bukan. Terus malaikat yang keenam apa? Nah, apa tugasnya? Jadi malaikat munkar dan nakir itu bertugas menanyai manusia di alam kubur. Jadi kalau kita semua sudah meninggal nanti di alam kubur kita dihidupkan kembali, nah ya. Nah nanti ditanyain, datanglah itu malaikat munkar dan nakir. Ditanyailah, apa kerjaan kamu di dunia? Sholat tidak? Terus siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Itu ya. Takut gak? Takut. Nah kalau kalian tidak sholat pasti nak digebuk. Iya, disiksa. Iya. Jadi sempit. Nah kalau kalian rajin sholat, rajin ngaji, terus tidak pernah membantah apa kata orang tua, terus nurut apa kata guru, itu nanti disiksa enggak dikubur? Disiksa tidak? Tapi kalau kalian tidak pernah sholat, terus suka berantem, suka membantah apa kata guru, apa kata orang tua, nanti dikubur disiksa. Takut nggak kalau disiksa? Takut. Kalau kalian di dunia dipukul sama temennya, sakit nggak? Sakit. Nah, kalau di alam kubur nanti itu lebih sakit dari dipukul kemana ya? Ya? Takut nggak? Nah, jadi mulai sekarang harus berbuat baik. Oke, lanjut ya. Malaikat yang kesembilan apa? Malaikat Malik. Tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Pintu neraka, iya benar, pintu neraka. Jadi pintu neraka itu ada yang jaga. Siapa di antara kalian yang mau masuk neraka? Yang sebelah sini mau masuk neraka? Yang di belakang mau masuk neraka? Iya, yang sebelah sini mau masuk neraka. Semuanya mau masuk neraka atau tidak? Kurang semangat. Kalau nggak mau masuk neraka, apa tadi? Harus berbuat baik, sholat, gitu ya.
Kalau nggak ada yang mau bertanya, ibu yang mau nanya ya. Pak, oke. Malaikat asli, malaikat berapa ibu? Yang paling banyak bu? Malaikat itu banyak, cuman yang harus kita ketahui itu ada 10. Nah, ya. Malaikat apa tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, ya. Jadi kalau kalian, ya siapa namanya? Oke, jadi malaikat itu yang perlu diketahui itu ada 10. Sudah paham sampai sini? Kalau ibu ada permainan kecil ya. Kalau ibu sebutkan tugasnya, kalian sebutkan nama malaikatnya ya. Ya, oke. Yang menyampaikan wahyu apa? Apa? Jibril. Oke. Kalau yang pencabut nyawa, pencabut nyawa Israfil. Penjaga pintu surga, sekalian anak ibu ya. Terus kalau penjaga neraka, Malik, pinter, semangat. Terus malaikat yang menanyai dalam kubur, salah nak, menanyai dalam kubur. Pinter Arsya, walaupun paling itu Arsya ya. Malaikat Munkar, kemudian ada lagi malaikat yang memberikan rizki, siapa ya? Kalau yang mencatat amal baik yang sebelah sini apa? Yang mencatat amal baik malaikat Roki, pinter. Apa semuanya yang mencatat amal baik? Kalau yang mencatat amal buruk, sudah paham sampai di sini? Sudah paham belum? Oke, baik. Sekarang ibu ada permainan ya. Ya, ibu bagikan kartu. Nanti kalian cari. Di sini ada nama-nama malaikat dan tugasnya ya. Nanti ibu acak-acak, terus kalian cari. Dicocokkan gitu ya. Nah, dicocokkan. Kalian ibu bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Nah, ibu bagikan ini, terus kalian bekerja kelompok nak ya. Bekerja kelompok, dirembukkan mana yang cocok dengan tugasnya. Ibu acak-acak ya. Nah, kalau sudah siap, perwakilannya silakan ditempel di papan tulis. Oke, sudah paham? Sudah paham? Sudah paham nak ya? Sudah paham? Oke, yuk yang kelompok 2. Mana? Nah, ini kartunya. Kalian bekerja sama nak ya. Dicari mana yang pas. Ya.
Sudah paham semuanya? Sudah paham? Kok nggak semangat ya? Oke, baik, kalau sudah paham semuanya, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, pesan ibu ya, jadilah anak yang baik. Oke, boleh nak bukunya dirapikan dulu, masukkan di tas. Oke, masukkan di tas ya. Sudah, kalau sudah dimasukkan di tas, tasnya digendong nak. Tasnya digendong. Dimasukkan di tas, tasnya digendong nak. Sudah belum? Ayo Kim, dimasukkan dulu, terus tasnya digendong. Sudah. Oke. Tepuk selamat siang.
kencan depan.